Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1851. Nona, bagaimana menurutmu? Aku tidak akan makan untuk saat ini. Mendengar ini, Miao Dazuang juga sedikit malu, dan perilakunya tampak sedikit memalukan. Aku memintamu untuk memukuli paman Bao itu sebelumnya, apakah kamu benar-benar lupa tentang itu? Yue Nanyin menatap Miao Dazuang dengan tajam. Ah, bagaimana kamu bisa lupa? Bukankah kamu melakukan ini beberapa jam yang lalu? Tidak, Nona, kamu memberitahuku ini sekarang, apakah kamu berubah pikiran dan berhenti memukuli kakak Long? Betul, menurutku kakak Long adalah orang yang cukup baik. Kenapa memukulinya? Jika dia masih lajang, aku bahkan tidak keberatan memperkenalkan Nona padanya. Miao Dazuang mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius dan otentik. Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, dia hanyalah benang hitam. Apakah kamu mengkhianatiku kepadanya untuk makanan? Yue Nanyin bertanya dengan dingin. Kamu tidak bisa mengatakan itu, hahaha. Miao Dazuang mengeluarkan kata-kata haha. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu akan memukulnya besok, setelah sarapan besok, pria ini sangat menyebalkan. Yue Nanyin berkata dengan kejam. Sepertinya kamu dan kakak Long memiliki kesalahpahaman yang mendalam. Miao Dazuang terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan setelah menggigit dagingnya, dia berkata tanpa daya. Makan kamu sampai mati. Yue Nanyin mengembalikan tulang tongkat domba ke Miao Dazuang, dan pergi dengan marah. Hei, aku tidak mengerti wanita. Jika kamu menyukainya, kamu hanya menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya. Mengapa kamu ingin saling menyakiti? Mengapa Cui Hua saya tidak memiliki banyak masalah? Cui Hua saya lebih baik, dengan kepribadian yang lugas dan terus terang. Miao Dazuang berdiri di tempatnya, berbicara sendiri. Hei, itu tidak benar, kakak Long adalah lelaki berkeluarga, Nona. Kamu tidak bisa menyukainya, jika kamu menyukainya, bukankah kamu akan menjadi simpanan? Miao Dazuang tiba-tiba teringat hal yang sangat penting, dan mengejar Yue Nanyin ke arah yang dia tinggalkan. Miao Dazuang, kamu benar-benar mati. Di pesta api unggun, Yue Nanyin berteriak dan mengutuk. Di pesta ini, keterampilan kuliner Long Zaitian tidak diragukan lagi sangat ditegaskan seluruh adegan pesta, hanya hal-hal yang dibuat oleh Long Zaitian yang dimakan. Ini membuat Long Zaitian sibuk, dan hampir jam 12 malam sebelum dia punya waktu untuk istirahat. Keesokan paginya, Miao Dazuang datang untuk sarapan lagi. Untuk makan, dia bahkan tidak segan-segan untuk makan dulu baru kemudian melakukan senam pagi. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri, dan mereka semua membutuhkan latihan ketika mereka merasa segar kembali di pagi hari. Setelah sarapan, Long Zaitian diundang untuk menonton pelatihan Miao Dazuang dan lainnya. Bertentangan dengan harapan Long Zaitian, Yue Nanyin dan Xiao Tao juga datang untuk menonton kesenangan tersebut. Long Zaitian awalnya tidak ingin datang, tetapi Miao Dazuang terlalu antusias, jadi dia hanya bisa dengan enggan datang ke sini. Saat ini, Miao Dazuang berlatih dengan giat. Yue Nanyin tidak tahan lagi, dan mencoba yang terbaik untuk mengedipkan mata pada Miao Dazuang. Miao Dazuang juga mengerti maksud Yue Nanyin, jadi dia hanya bisa berhenti. Batuk, baiklah, kakak Long, sebenarnya, aku mengundangmu ke sini untuk suatu tujuan. Miao Dazuang berkata kepada naga di surga. Hah? Ada apa? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengerutkan kening dan bertanya. Saya mendengar dari Nona bahwa Anda adalah seorang master, dan master kelas 1. Jadi, kami memikirkannya dan ingin bersaing dengan Brother Long. Miao Dazuang terkekeh. Kanibalisme bermulut pendek dan bertangan pendek, jadi dia tidak bisa memberitahu Long Zaitian bahwa dia berada di bawah perintah wanitanya sendiri dan ingin memukulinya, bukan? Bab 1852. Apakah ini masalahnya? Long Zaitian menoleh ke samping, menatap Yue Nanyin, dan bertanya. Mata Yue Nanyin sedikit melayang, dia tidak berani menatap Long Zaitian, dia tidak tahu mengapa, dia jelas ingin memukul bajingan ini, tetapi pada saat ini, dia merasa sedikit bersalah lagi. Apa maksudmu dengan menanyakan itu? Itu hanya untuk belajar dari satu sama lain. Jika kamu tidak mau, kamu tidak perlu belajar dari satu sama lain. Yue Nanyin ingin menutupinya. Mendengar ini,
Long Zaitian mengambil 2 langkah menuju Miao Dazuang, menatap Miao Dazuang dan yang lainnya. Melihat tatapan Long Zaitian, Miao Dazuang dan yang lainnya secara naluri mundur 2 langkah. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasa ada es dan salju yang tersembunyi di mata Long Zaitian, hanya dengan dilihat oleh Long Zaitian membuat mereka merasa kedinginan. Ini pagi dan matahari bersinar terang, secara logis, seharusnya tidak terasa seperti ini. Kamu benar-benar ingin bersaing denganku. Setelah sekian lama, Long Zaitian akhirnya angkat bicara. Jika Tuan Long tidak nyaman, lupakan saja. Miao Dazuang tersenyum, dan dia tidak tahu mengapa, mereka belum bertarung, tetapi aura Long Zaitian dan ekspresi wajahnya membuat mereka merasa kedinginan. Apa maksudmu melupakannya? Begitu Yue Nanyin mendengar kata-kata itu, dia menjadi cemas. Orang mati ini benar-benar mati, apakah dia melarikan diri? Itu tidak masuk hitungan. Miao Dazuang bertanya ragu-ragu. Apakah itu penting atau tidak? Bagaimana saya tahu? Persaingan adalah urusan Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Yue Nanyin sedikit bersalah lagi untuk mengklarifikasi hubungannya. Kalau begitu mari kita belajar dari satu sama lain, bukankah itu hanya untuk belajar dari satu sama lain? Long Zaitian tersenyum sedikit dan berkata kepada semua orang. Kalau begitu ayo. Apakah kamu ingin naik satu persatu, atau naik bersama? Long Zaitian memasang postur tubuh. Tentu saja mereka semua pergi bersama. Mendengar kata-kata ini, Yue Nanyin berkata dengan tidak sabar. Cara sparringmu masih agak istimewa. Long Zaitian melirik Yue Nanyin, mengungkapkan niatnya. Kakak Long, tersinggung, kita hanya bisa mendengarkan Nona. Miao Dazuang menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian, dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, lakukan yang terbaik, jangan takut menyakitiku. Long Zaitian tampak acuh tak acuh, Miao Dazuang dan 10 atau 20 adik laki-lakinya semua saling memandang dengan cemas ketika mereka mendengar kata-kata itu. Kakak Long, aku adalah master bawaan. Aku bisa merobohkan pohon besar dengan satu pukulan. Setelah beberapa saat, Miao Dazuang memimpin. Dia bergegas menuju Long Zaitian. Dia mengepalkan tangan besarnya dan meninju Long Zaitian. Reaksi Long Zaitian juga sangat cepat, dan dia langsung mundur. Saat Long Zaitian mundur, tempat Long Zaitian berdiri telah diledakkan menjadi lubang besar oleh Miao Dazuang. Kekuatan pukulan dan energi yang dibawanya sudah sangat menakutkan. Kekuatan kakak Zuang besar menjadi lebih kuat lagi, kakak Long ini akan menderita. Itu tidak bisa dihindari. Bentuk tubuh Brother Dazuang mirip dengan Brother Long, tetapi dalam hal kekuatan, Brother Dazuang seharusnya jauh lebih kuat. Kapan aku akan sekuat kakak Dazuang? Petik 2. Long Zaitian dengan mudah menghindari pukulan Miao Dazuang, yang membuat Miao Dazuang sedikit terkejut, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi, dan segera menggertaknya lagi, bergegas menuju Long Zaitian. Namun, kali ini, Long Zaitian tidak terus mengelak. Dia melihat Long Zaitian mengulurkan tangan besarnya dan menggunakan telapak tangannya untuk menahan tinju Miao Dazuang. Kakak Long pasti akan menderita. Bab 1853. Namun, saat berikutnya, Miao Dazuang benar-benar terpana. Tepat ketika Long Zaitian memblokir tinjunya, dia merasakan dorongan kuat di sekujur tubuhnya, membuatnya sulit untuk mendekati Long Zaitian bahkan setengah langkah. Apakah ini energi yang luar biasa? Miao Dazuang benar-benar terkejut, setelah terlempar beberapa meter, dia benar-benar terpana. Ternyata Long Zaitian tidak ingin menahan tinjunya dengan telapak tangannya, melainkan melepaskan kekuatan tubuhnya untuk menahan serangannya. Pada saat ini, Yue Nanyin, yang berdiri di samping, juga mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia melihat kekuatan Long Zaitian. Namun, dia mampu menahan manuver Miao Dazuang hanya dengan memperlihatkan kekuatannya. Dia benar-benar terpana. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Kakak Long, apakah ini kekuatan? Setelah Miao Dazuang sadar, dia bertanya dengan heran. Hampir sama seperti yang kau katakan. Nada suara Long Zaitian acuh tak acuh. Bagaimana ini mungkin? Kakak Long, ketika kamu menunjukkan kekuatanmu, aku bahkan tidak bisa mendekatimu. Bagaimana ini mungkin? Aku seorang master bawaan. Miao Dazuang berteriak bahwa tidak mungkin saat ini, dan orang-orang yang berdiri di sekitar Miao Dazuang juga terkejut. Tapi siapapun yang memiliki sedikit kemampuan seni bela diri dapat melihat kengerian Long Zaitian. Tingkat bawaan tidak dapat dianggap sebagai master teratas. Di dunia ini, ada gunung di balik gunung, dan ada orang di luar manusia.
Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian sedikit tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini." Miao Dazuang terdiam beberapa saat, dia memang terkejut. "Apakah kamu masih ingin bersaing dengan kami?" Long Zaitian bertanya lagi. Saat ini, semua orang diam, Miao Dazuang yang terkuat di sini bahkan tidak bisa mendekati Long Zaitian, apalagi mereka. Jika Anda melakukannya, hasilnya hanyalah penghinaan yang dilakukan sendiri. Nona, Miao Dazuang memandang Yue Nanyin. "Apa yang kamu minta dariku? Ini urusanmu." Yue Nanyin bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia. "Kalau begitu, Tuan Long, kami tidak akan mengganggu istirahat Tuan Long." Miao Dazuang tersenyum canggung. Pada saat ini, cara dia memandang Long Zaitian benar-benar berubah, dan bahkan namanya untuk Long Zaitian berubah, menjadi Tuan Long. "Mereka tidak bisa berurusan denganku. Bukannya kamu belum pernah melihat bagaimana aku berurusan dengan orang-orang di keluarga Wu? Menurutmu mengapa mereka akan menjadi lawanku?" Long Zaitian menoleh untuk melihat Yue Nanyin, dan sedikit tersenyum. Bagaimanapun, dia berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Kata-kata ini secara langsung ditujukan untuk membuat Yue Nanyin marah, terlalu memalukan. "Paman Bao, kenapa kamu tidak mati? Menggertak orang, terlalu banyak menggertak orang, aku marah padamu, marah padamu." Yue Nanyin merasakan sesak di hatinya, dan dia merasa seperti akan meledak. "Nona, jangan marah. Dia benar-benar terlalu kuat." Miao Dazuang merasa sedikit lemah. "Biarkan kamu mempersiapkan lebih banyak orang, apa yang dapat kamu lakukan dengan orang-orang kecil ini?" Suara Yue Nan terengah-engah. "Nona, tidak peduli berapa banyak orang, Tuan Long ini mungkin lebih kuat dari ayahku, tapi dia jauh lebih muda dari ayahku. Dengan cara ini, orang ini terlalu menakutkan." Melihat arah yang ditinggalkan Long Zaitian, Miao Dazuang berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. "Nona, bagaimana Anda mengenal Tuan Long ini? Orang ini sangat kuat, dia pasti luar biasa. Latar belakang di belakangnya mungkin sangat menakutkan." Miao Dazuang bertanya dengan tajam. Bab 1854. Bagaimana aku bisa saling mengenal? Aku bertemu dengannya di jalan. Yue Nanyin menjawab dengan santai. "Bertemu di jalan." Ketika Miao Dazuang mendengar kata-kata ini, dia langsung tidak tahu harus berkata apa. Orang acak yang dia temui di jalan adalah keberadaan yang menakutkan. Mengatakan ini, itu akan membuat orang merasa luar biasa. Apa yang salah dengan itu? "Kamu bertanya padaku tentang hal-hal yang berantakan ini, bagaimana aku tahu?" Aku bertanya padanya, tapi dia tidak memberitahuku, dia menyembunyikannya. Semakin banyak Yue Nanyin berbicara, semakin marah dia, dan dia bahkan menatap Miao Dazuang dengan keras. Mendengar ini, Miao Dazuang tercengang sejenak. Setelah Yue Nanyin selesai berbicara, dia pergi, hanya menyisakan Miao Dazuang dan yang lainnya berdiri di tempat mereka berada. "Kakak Zuang, apakah Tuan Long ini benar-benar kuat?" Setelah Yue Nanyin pergi, adik laki-laki Miao Dazuang bertanya dengan suara rendah. "Bahkan Brother Dazuang bukan tandingannya, apakah menurutmu dia kuat?" "Benar, Tuan Long tidak terlihat terlalu tua, tapi dia sangat kuat. Saya khawatir hanya Penatua Miao yang menjadi lawannya." Adik laki-laki Miao Dazuang banyak bicara. "Aku khawatir, bahkan ayahku bukan tandingannya. Pria ini terlalu kuat." Miao Dazuang melihat ke arah di mana Long Zaitian pergi, dan berkata dengan tajam. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka langsung tersentak. Di manor ini, meskipun Penatua Miao adalah yang tertua, dia juga yang paling berprestasi dalam seni bela diri. Jika Anda melihat Miao Chang dengan tongkat dan menganggapnya sebagai orang tua biasa, Anda salah. Penatua Miao sudah tua, tetapi juga sangat kuat. Yue Nanyin pergi dengan marah, tetapi bertemu dengan Long Zaitian yang sedang berjalan kembali, dan keduanya hampir bertabrakan secara langsung. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Yue Nanyin bertanya dengan marah. "Aku ada hubungannya denganmu," kata Long Zaitian. "Katakan padaku, ada apa?" Yue Nanyin bertanya dengan wajah buruk. "Kapan kita akan melanjutkan? Aku sudah menunda terlalu banyak waktu." Long Zaitian terlihat serius dan asli. "Untuk apa kamu pergi ke Devil May Cry Mountain? Orang normal tidak akan lari ke tempat itu." Yue Nanyin sangat bingung. Pegunungan yang dalam dan hutan tua adalah Miaojiang yang asli. Tanah Miaojiang berjarak 3.000 mil, dan ada 30 juta kelompok etnis Miaojiang yang tinggal di sana. Long Zaitian adalah Tao. Namun, Gunung Tangisan Iblis adalah tempat suci di Miaojiang,
dan tidak ada orang gunung yang tinggal di dekatnya. Long Zaitian, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan di tempat itu, dan siapa yang kamu cari? Yue Nanyin bertanya dengan sangat serius, ini adalah sesuatu yang selalu membuatnya penasaran. Aku akan pergi ke keluarga Yin untuk meminjam sesuatu. Long Zaitian berada di jalannya. Keluarga Yin. Pinjam sesuatu. Yue Nanyin sedikit tercengang. Long Zaitian mengangguk. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan keluarga Yin? Itu adalah keluarga aristokrat Miao Jiang yang telah diwariskan selama ribuan tahun, klan suci Miao Jiang, dan hal-hal dari keluarga Yin. Apakah kamu hanya ingin meminjam barang ketika kamu bilang kamu ingin meminjamnya? Yue Nanyin terdiam dan otentik. Aku tahu semua ini, tapi Yin Tianyang dan aku adalah kenalan lama. Jika aku memintanya untuk meminjam sesuatu, dia mungkin tidak akan menolak. Long Zaitian tersenyum sedikit dan menjawab. Kamu tahu Yin Tianyang. Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, dia merasa lebih luar biasa. Apakah ada masalah? Long Zaitian bertanya balik. Yin Tianyang adalah patriark dari keluarga Yin. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Dia tidak meninggalkan Miao Jiang selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu mengenalnya? Kurasa dia tidak meninggalkan Miao Jiang selama 30 atau 40 tahun. Yue Nanyin berkata lagi. Bab 1855. Ketika mendengar kata-kata Long Zaitian, jantung Yue Nanyin berdetak kencang. Saya tahu ini. Long Zaitian hanya acuh tak acuh dan otentik. Jadi, bagaimana kalian bertemu? Yue Nanyin bertanya lagi. Aku belum bisa memberitahumu ini. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Cih, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu miliki. Ini misterius. Yue Nanyin menatap Long Zaitian dengan tatapan putih. Jadi, kapan kamu berangkat? Long Zaitian bertanya lagi. Baru 2 hari ini, aku masih ingin tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, apa terburu-buru? Yue Nanyin terdiam dan otentik. Dalam 2 hari, aku akan pergi. Wajah Long Zaitian acuh tak acuh, bahkan jika Yue Nanyin tidak pergi, dia akan memilih untuk pergi. Selama kurun waktu tersebut, karena alasan fisik, ia memilih istirahat sambil terburu-buru, namun nyatanya banyak waktu yang tertunda. Pergi begitu kamu pergi, siapa yang peduli padamu? Yue Nanyin melengkungkan bibirnya, berbicara dengan nada menghina. Long Zaitian tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, tetapi berbalik dan pergi. Paman sialan, Paman Bao, kepada siapa kamu menunjukkan wajah jelekmu? Pergi saja, aku tidak peduli denganmu. Yue Nanyin mengutuk dan mengutuk. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Selama 2 hari berikutnya, Long Zaitian jarang keluar kecuali untuk makan. Meskipun Miao Dazuang dan yang lainnya sangat ingin tahu tentang Long Zaitian dan bahkan dengan antusias mengundang Long Zaitian untuk berpartisipasi dalam beberapa pertemuan, Long Zaitian menolaknya satu persatu. Yue Nanyin dan Xiao Tao agak terbiasa dengan keadaan Long Zaitian. Tapi, pada pagi ketiga, bang bang bang. Yue Nanyin mengetuk pintu beberapa kali di depan kamar Long Zaitian. Hei, Paman Bao, kamu di mana? Jam berapa? Kamu masih bangun? Yue Nanyin terdiam dan otentik. Meskipun Long Zaitian hidup dalam pengasingan, dia jarang bangun selarut ini. Dia sedikit lapar sekarang, tetapi ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Long Zaitian belum membuat sarapan. Dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari pintu. Yue Nanyin merasa sedikit aneh. Bang bang bang. Yue Nanyin mengetuk keras beberapa kali lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Paman Bao, jangan berpura-pura mati, aku akan masuk. Yue Nanyin berkata lagi. Bagaimanapun, dia mendorong pintu dan masuk, tetapi setelah mendorong pintu dan masuk, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Melihat adegan ini, Yue Nanyin membeku sesaat. Xiao Tao, Sida Zuang, keluarlah. Tidak ada seorang pun di dalam rumah. Jadi Yue Nanyin berteriak keluar lagi. Nona, ada apa? Mendengar ini, Xiao Tao masuk dari luar, dan Miao Dazuang juga bergegas mendekat saat mendengar suara itu. Nona, apa yang terjadi? Tanya Miao Dazuang. Apakah kamu melihat Paman Bao? Ini masih pagi, kenapa dia pergi? Yue Nanyin memiliki firasat buruk di hatinya. Saat ini, dia ingat apa yang dikatakan Long 2 hari yang lalu. Mungkinkah Paman Bao ini benar-benar pergi tanpa menunggunya? Bagaimana bisa seperti ini, pergi begitu saja tanpa bersenandung? Nona, kami juga belum melihat kakak Long.
Xiao Tao menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Nona, Tuan Long biasanya bangun pagi-pagi sekali, mungkin dia akan berolahraga sekarang, saya akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Miao Dazuang berpikir sejenak, lalu berkata pada Yue Nanyin. Tidak. Wajah Yue Nanyin sedikit menggelap, dan dia menghela nafas, merasa sedikit tersesat tanpa alasan. Ah, kenapa? Miao Dazuang sedikit bingung, tapi melihat reaksi Yue Nanyin, sepertinya agak tidak biasa. Bab 1856. Dia pergi. Yue Nanyin berkata dengan wajah kecewa, dia tidak tahu mengapa, dia merasa hampa di hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Hah? Pergi. Miao Dazuang tidak bereaksi untuk beberapa saat. Pergi, yaitu pergi. 2 hari yang lalu, dia memberitahuku bahwa dia akan pergi, tapi dia tidak peduli saat itu. Yue Nanyin tampak tidak senang. Mengapa Kakak Long pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Xiao Tao sedikit bingung. Pergi hanya pergi, apakah perlu alasan? Setelah Yue Nanyin menjatuhkan kalimat, dia berbalik dan pergi. Apa? Miao Dazuang sedikit tercengang saat ini, apa yang terjadi, melihat wajah wanita muda itu, sepertinya ada yang tidak beres. Xiao Tao menghela nafas. Xiao Tao, ada apa dengan nona muda ini? Tanya Miao Dazuang. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu, aku akan pergi dan melihat. Xiao Tao memutar matanya ke arah Dazuang, lalu berlari dan mengusirnya. Nona, tunggu aku, tunggu aku. Teriak Xiao Tao saat dia berjalan. Tidak mudah mengejar jejak Yue Nanyin. Tetapi pada saat ini, Yue Nanyin terdiam, dengan ketidaksenangan tertulis di wajahnya. Nona, ada apa denganmu? Xiao Tao bertanya. Tidak ada apa-apa. Nada Yue Nanyin dingin dan asli. Nona, ada sesuatu yang tertulis dengan jelas di wajahmu, mengapa tidak apa-apa? Nona, apakah karena Kakak Long? Xiao Tao memandang Yue Nanyin dan berkata dengan hati-hati. Bajingan, bajingan, lari saja tanpa bersenandung. Yue Nanyin mengutuk, matanya memerah, seolah dia akan menangis. Nona, tidak apa-apa, kami tidak peduli padanya. Jika kamu tetap bersama, bahkan jika kamu bertengkar, tidak apa-apa untuk Kakak Long pergi. Melihat Yue Nanyin seperti ini, Xiao Tao menghela nafas dan dengan cepat menghiburnya. Sialan Xiao Tao, tapi tidak ada yang akan bertengkar denganku di masa depan. Semakin Yue Nanyin memikirkannya, dia menjadi semakin bersalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau, kamu dan Dazuang akan bertengkar di masa depan? Xiao Tao berpikir sejenak, mengedipkan matanya dan bertanya. Orang mati itu bahkan tidak bisa memandang rendah siapapun, apakah dia berani bertengkar denganku? Ketika Yue Nanyin mengatakan itu, dia menjadi semakin marah. Hei, lalu apa yang harus aku lakukan? Untuk sementara, Xiao Tao mengalami sedikit masalah. Ayo pergi juga. Yue Nanyin berkata tiba-tiba, lagi pula, dia berjalan lebih cepat. Melihat ini, Xiao Tao buru-buru mengikuti. Hei, Nona, apa yang akan kamu lakukan? Kemana kamu pergi? Xiao Tao bertanya dengan cepat. Pulanglah, aku rindu rumah, aku rindu kakek. Yue Nanyin tidak berhenti berjalan. Nona, bukan. Kamu tidak ingin kembali sebelumnya, mengapa kamu merindukan lelaki tua itu sekarang? Xiao Tao bertanya dengan sangat bingung. Sialan Xiao Tao, apa yang kamu tanyakan begitu banyak, apa yang harus aku katakan, lakukan saja apa yang kamu lakukan. Yue Nanyin berkata dengan marah, dia memasuki kamarnya dan menutup pintu di belakangnya. Nona, apakah hanya kita berdua? Xiao Tao bertanya. Apa yang terjadi pada kita berdua? Yue Nanyin mengemasi barang-barangnya. Nona, kita harus melewati lembah serigala lapar dalam perjalanan pulang. Di sana cukup berbahaya. Bagaimana kita berdua bisa kembali? Xiao Tao tiba-tiba merasa sedikit malu. Si Xiao Tao, dengan keahlian kita, apakah kita masih takut pada beberapa serigala jahat? Yue Nanyin tampaknya tidak peduli sama sekali. Itu yang aku katakan, tapi bagaimanapun juga itu berbahaya. Xiao Tao tampak malu. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Yue Nanyin tidak berbicara omong kosong dengan Xiao Tao, dan berkata dengan tegas dan otentik. Bab 1857. Ayo pergi, Nona akan pergi, aku pasti akan pergi, kemanapun Nona pergi, aku akan mengikuti kemanapun. Ketika Xiao Tao mendengar ini, dia segera berkata lagi. Kalau begitu cepat dan pergi sekarang.
Yue Nanyin mendesak lagi. Tidak, Nona, haruskah kita memberitahu Da Zuang dan yang lainnya bahwa kita akan pergi begitu saja, dan mereka akan khawatir. Xiao Tao memikirkan sesuatu dan berkata lagi. Apakah kamu bodoh? Da Zuang tahu, bisakah kita tetap pergi? Ketika Yue Nanyin mendengar ini, dia menatap Xiao Tao tanpa berkata-kata. Nona, kita akan pulang, tidak bisa bermain, mengapa kita tidak membawa beberapa orang pergi? Xiao Tao mengedipkan matanya, sedikit aneh. Mendengar kata-kata ini, Yue Nanyin membeku sesaat, seolah ingin mengacaukan sesuatu. Sepertinya bagus. Yue Nanyin membeku sesaat. Nona, aku akan memberitahu Da Zuang untuk membawa beberapa orang kembali bersama kita. Xiao Tao menjawab. Kalau begitu cepatlah. Yue Nanyin berkata dengan tergesa-gesa. Oke, aku akan menemukan Da Zuang sekarang. Xiao Tao buru-buru keluar lagi. Setelah keluar, dia buru-buru pergi mencari Da Zuang lagi. Di gerbang manor, Xiao Tao menemukan Da Zuang. Da Zuang sepertinya telah mengirim seseorang pergi saat ini. Da Zuang, kita akan kembali. Xiao Tao berkata kepada Da Zuang. Kembali. Di mana? Da Zuang membeku sesaat. Kemana kamu pergi? Pulanglah, Da Zuang, apakah kamu bodoh? Xiao Tao cukup terdiam dan otentik. Tidak, bukankah wanita itu tidak mau pulang? Miao Da Zuang tidak mengerti. Ngomong-ngomong, jangan banyak bertanya. Wanita itu memintamu untuk pergi bersamanya dan membawa sekelompok orang. Xiao Tao buru-buru berkata. Apakah sekarang? Miao Da Zuang melihat bahwa Xiao Tao sedang terburu-buru, jadi dia bertanya. Bukankah ini omong kosong? Kalau tidak, mengapa aku mencarimu dengan tergesa-gesa? Apakah kamu bersedia untuk kembali? Xiao Tao bertanya. Ini terlalu mendesak, bagaimana saya bisa bersiap? Miao Da Zuang tampak bermasalah. Da Zuang, ini perintah Nona. Selain itu, kamu sudah lama keluar, apakah kamu tidak merindukan Cui Huamu? Xiao Tao berkata dengan sedikit cemas. Kamu benar-benar terburu-buru ketika mengatakan itu. Aku sudah lama keluar, dan aku sangat merindukan istriku. Mendengar ini, Miao Da Zuang menggaruk kepalanya, mengedipkan matanya, dan menjawab. Itu belum terlambat. Xiao Tao terdiam. Tunggu sebentar, aku akan mengatur kendaraan atau sesuatu. Setelah Miao Da Zuang selesai berbicara, dia buru-buru memasuki manor untuk bersiap. Melihat bagian belakang Miao Da Zuang pergi, Xiao Tao menghela nafas pelan, sungguh tidak nyaman berbicara dengan orang idiot seperti itu. Kemudian, dia juga kembali. Nona, saya memberitahu Da Zuang. Tunggu saja mereka sudah siap. Ketika Xiao Tao memasuki pintu, dia berbicara dengan Yue Nanyin. Apa yang kamu persiapkan? Apakah masih ada waktu? Yue Nanyin terdiam dan otentik. Tidak, Nona, kamu tidak bisa terburu-buru. Aku tahu kamu akan mengejar Kakak Long, tapi Kakak Long tidak mengenal tempat itu, jadi dia pasti berjalan lambat. Bukannya kamu tidak tahu bahwa jalan pulang itu sulit. Selain itu, saat kita sampai di Hungry Wolf Valley, tidak ada mobil yang mau masuk. Kita selalu bisa menyusulnya. Melihat tatapan cemas Yue Nanyin, Xiao Tao dengan cepat membujuknya. Sepertinya begitu, apa yang terjadi padaku hari ini, aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, dia berhenti dan tertegun sejenak. Bab 1858. Nona, jangan khawatir, jangan khawatir. Melihat Yue Nanyin seperti ini, Xiao Tao buru-buru berkata lagi. Kalau begitu beritahu Da Zuang untuk bersiap dengan cepat. Aku akan berangkat sore hari, dan aku akan tiba di lembah serigala lapar besok pagi. Yue Nanyin bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Baiklah, aku akan memberitahu Da Zuang. Xiao Tao berulang kali mengiyakan, dan akhirnya menstabilkan Yue Nanyin. Menjelang siang, sekelompok orang sudah berangkat dengan cara yang perkasa. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera hari hampir gelap. 5 atau 6 mil jauhnya dari lembah serigala lapar, ada sebuah desa kecil dengan sekitar 100 orang. Long Zaitian berdiri di pintu masuk desa dan melihatnya. Dia berangkat pagi-pagi sekali dan tiba di sini hanya dalam 1 hari. Dalam kesannya, jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menemukan tempat yang disebut Lembah Serigala Lapar. Lembah Serigala Lapar, seperti namanya, adalah tempat berbahaya di mana serigala datang dan pergi. Kebanyakan orang yang ingin melewati tempat ini melewatinya secara berkelompok pada siang hari, untuk memastikan keamanan. Dengan skill Long Zaitian, meski tidak masalah untuk melewati Hungry Wolf Valley kapan saja.
Tetapi setelah seharian mengemudi, Long Zaitian tidak ingin berjalan di malam hari lagi, dia ingin beristirahat dengan baik dan melewati Hungry Wolf Valley besok. Karena setelah melewati desa ini dan memasuki lembah serigala lapar, Anda benar-benar telah memasuki tanah tandus Miaojiang, di tempat seperti itu kemungkinan besar tidak ada sinyal ponsel. Teman kecil, lihat wajahmu, kamu dari luar, kan? Seorang lelaki tua bertopi jerami dan menggiring seekor sapi tua lewat dan melihat Long Zaitian. Hai Pak Tua, saya memang dari luar, dan saya berencana mencari tempat untuk beristirahat. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Untuk mencari tempat istirahat, pergilah ke wisma di belakang desa. Ada tempat untuk kalian orang asing tinggal di sana. Sekarang sudah mulai gelap, jadi jangan berkeliaran. Orang-orang datang dan pergi di siang hari, dan serigala datang dan pergi di malam hari. Ini jauh dan dekat, dan hanya ada satu Laifu Guest House. Kamu terlambat. Mungkin tidak ada tempat tinggal. Pria tua itu bergumam. Terima kasih Pak Tua. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berterima kasih padanya, dan lelaki tua itu tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, dan pergi dengan sapi tua itu. Desa kecil di depan terang benderang di senja, menambah sedikit kehangatan bagi orang-orang. Long Zaitian melangkah ke desa kecil. Orang-orang yang datang dan pergi di desa kecil semua memandang Long Zaitian sengaja atau tidak sengaja, tetapi mereka tidak menganggap itu sangat aneh. Lagi pula, di desa ini, orang asing sering datang ke sini untuk beristirahat. Long Zaitian tidak terlalu banyak berpikir, tetapi langsung pergi ke wisma di belakang desa. Tamu ini, apakah kamu ingin tinggal? Saat Long Zaitian masuk, seorang lelaki tua berusia 50-an menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Ya, akomodasi diperlukan. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Berapa malam kamu ingin menginap? Mendengar ini, lelaki tua itu bertanya lagi. Berangkat besok pagi. Long Zaitian mengeluarkan kartu identitasnya dan meminta lelaki tua itu untuk mendaftarkan informasinya. Apakah tamu itu ingin melewati lembah serigala lapar? Orang tua itu membantu Long Zaitian mendaftarkan informasi tersebut dan bertanya dengan ragu-ragu. Bagaimana Anda tahu? Long Zaitian bertanya. Orang-orang yang datang ke tempat ini berasal dari Hungry Wolf Valley kecuali untuk pergi ke Hungry Wolf Valley. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kamu pasti menuju ke arah Hungry Wolf Valley. Pria tua itu menjawab sambil tersenyum. Bab 1859. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tidak banyak bicara. Mengikuti instruksi toko, dia meninggalkan nomor teleponnya dan menambahkan beberapa informasi tentang dirinya. Lewat sini, nak, aku akan mengantarmu. Orang tua itu melihatnya dan melihat bahwa tidak ada masalah, jadi dia mengantar Long Zaitian. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Anak muda, jika kamu ingin pergi ke lembah serigala besok, sebaiknya kamu pergi beberapa hari kemudian, tempat itu tidak aman sekarang. Pria tua itu berkata pada Long Zaitian sambil berjalan. Kenapa tidak aman? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ada desas-desus bahwa Raja Serigala dari lembah serigala sudah mati, dan serigala akan memilih Raja Serigala yang baru. Seluruh lembah serigala lapar sekarang dalam kekacauan. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda masuk dan hampir dibunuh oleh serigala, maka dia melarikan diri. Tapi sepotong daging digigit dari lengan dan kakinya. Pria tua itu berkata dengan santai sambil berjalan. Aku tidak takut serigala. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Anak muda, mengapa kamu tidak takut pada serigala? Kamu tinggi dan perkasa, tetapi ada begitu banyak serigala, ratusan, bagaimana kamu bisa menangani mereka sendirian? Pria tua itu memutar matanya ke arah Long Zaitian, dan berkata lagi. Namun, terserah kamu, hati-hati, ini lembah serigala lapar, tidak ada sinyal ponsel, hati-hati. Orang tua itu melanjutkan. Terima kasih. Long Zaitian menjawab dan membuka pintu kamar. Anak muda sekarang, jika kamu tidak mendengarkan nasihat, kamu akan menderita. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Orang tua, apakah ada tempat makan di sini? Long Zaitian bertanya lagi. Turun sendiri. Ada mie instan di kantin dan makanan di snack bar. Ada di ujung desa. Setelah berbicara dengan Long Zaitian Dao, lelaki tua itu pergi dengan tangan di belakang. Long Zaitian memasuki ruangan, meletakkan barang-barangnya, mencuci muka lagi, dan setelah istirahat sebentar, dia mengunci pintu dan keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Meskipun desa ini hanya sebuah desa kecil dengan puluhan rumah tangga,
Meskipun burung pipit kecil dan dilengkapi dengan baik, desa dengan populasi lebih dari 100 orang ini memiliki semua yang diharapkan untuk ditemukan. Pada dasarnya Anda dapat membeli semua yang Anda butuhkan. Untuk makanan dan kebutuhan pokok sehari-hari. Long Zaitian hanya makan makanan sederhana di lantai bawah dan kembali ke kamarnya. Dia membuka WeChat di ponselnya dan melakukan panggilan video ke Gu Qinglian. Segera, sosok Gu Qinglian dan Long Xiaoxi muncul di layar. Meskipun mereka menghadap ke kamera ponsel yang tidak menarik, Gu Qinglian masih cerah dan bergerak. Ayah. Melihat ke kamera, Long Xiaoxi berteriak gembira. Sudah makan malam belum? Ketika Long Zaitian melihat Long Xiaoxi, dia bertanya. Aku sudah memakannya. Hari ini, ibuku membuatkanku kaki ayam, dan nenekku membuatkanku iga babi asam manis. Ayah, kapan kamu akan kembali? Ibu dan aku merindukanmu. Long Xiaoxi berkedip dan bertanya. Gu Qinglian yang berada di samping mengelus kepala kecil Long Xiaoxi dan hanya tersenyum. Aku akan kembali dalam 1 atau 2 minggu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah berjalan dengan baik? Tanya Gu Qinglian. Tidak apa-apa, kita hampir sampai. Long Zaitian hanya menjawab, sebenarnya, akhir-akhir ini, dia dan Gu Qinglian telah berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana tubuhmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Gu Qinglian bertanya dengan penuh perhatian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan secara resmi memasuki area Miaojiang besok pagi. Saat itu, komunikasi mungkin diblokir, dan Anda tidak akan dapat menghubungi saya. Tapi jangan khawatir, saya akan menghubungi Anda secepatnya mungkin setelah aku keluar. Long Zaitian sedikit tersenyum. Bab 1860. Kalau begitu hati-hati dirimu, kami semua menunggumu kembali. Rumah baik-baik saja, jangan khawatir. Dengan senyum lembut di wajahnya, Gu Qinglian menjawab. Bagus. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Keduanya mengobrol selama setengah jam lagi, dan kemudian Long Xiaoxi mengganggu Long Zaitian selama setengah jam lagi. Obrolan video ini berlangsung hampir 1 jam. Setelah menutup telepon, Long Zaitian mandi, lalu pergi istirahat. Keesokan harinya, Long Zaitian bangun sangat pagi, pada pukul 7 atau 8, dia bangun dan hendak pergi. Poin penting ini, lelaki tua di meja depan yang begadang bertugas sudah tertidur, dan Long Zaitian memanggilnya sebentar sebelum dia bangun. Yo, kamu sepagi ini. Orang tua di meja depan sedikit terkejut. Periksa. Long Zaitian berkata kepada lelaki tua itu. Kamu pergi begitu pagi, serigala di lembah serigala lapar baru saja bangun, penuh energi, hati-hati menjadi makanan bagi serigala. Orang tua itu dengan ramah mengingatkan lagi. Terima kasih telah mengingatkan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berbicara dengan santai. Orang tua itu menulis sesuatu di buku catatan, dan kemudian mengembalikan uang jaminan ke Long Zaitian. Setelah menerima uang jaminan, Long Zaitian meninggalkan hotel. Anak muda sekarang, jika mereka tidak mendengarkan nasihat, mereka akan menderita. Pria tua itu melihat ke belakang Long Zaitian, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas dengan tulus. Lagi pula, dia berbaring di kursinya dan terus tidur dengan kepala dimiringkan. Dadada. Pada saat ini, di kepala desa, sekelompok orang datang dengan menunggang kuda, dan pemimpinnya adalah kenalan Long Zaitian, Yue Nanyin. Di samping Yue Nanyin adalah Miao Dazuang dan Xiao Tao. Setelah menempuh jarak tertentu dari kota Wangxian, Anda tidak dapat terus menggunakan mobil, Anda hanya dapat berjalan kaki atau menunggang kuda. Yue Nanyin dan yang lainnya menempuh jarak tertentu dengan mobil terlebih dahulu, lalu berganti kuda. Nona, aku tidak bertemu kakak Long dalam perjalanan ini. Mungkinkah kita merindukan kakak Long? Xiao Tao bertanya sedikit bingung. Jika kakak Long itu datang ke sini dengan berjalan kaki, dia mungkin tidak akan berjalan sangat cepat. Pada titik ini, dia seharusnya sudah sampai di desa kecil ini. Miao Dazuang berbicara dengan logis. Si Dazuang, apakah kamu bodoh? Dia bukan orang biasa. Aku belum memberitahumu, apakah kekuatannya menakutkan. Seseorang dengan kekuatan dan kecepatan yang kuat di jalan, bagaimana orang biasa bisa membandingkannya? Yue Nanyin menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Nona, kamu tidak terlalu menyukai kakak Long ini, kan? Meskipun kakak Long ini sangat kuat, dia mengatakan bahwa dia punya istri. Selain itu, dia bertahun-tahun lebih tua darimu. Miao Dazuang berbicara dengan bebas saat ini. Si Dazuang, omong kosong apa yang kamu bicarakan,
percaya atau tidak, aku merobek mulutmu. Aku hanya takut dia akan diperlakukan sebagai makanan ringan oleh serigala di lembah serigala lapar. Yue Nanyin bahkan akan membantahnya. Ketika Miao Dazuang mendengar rangkaian retorika ini, dia hanya menyeringai. Ayo pergi ke wisma di depan dan bertanya pada lelaki tua itu. Jika Paman Bao itu lewat sini, dia harus menetap di sini. Yue Nanyin menunggang kuda maju, orang-orang di desa ini sudah terbiasa dengan orang luar ini, karena mereka harus melewati mereka ketika memasuki daerah Miaojiang, jadi mereka tidak asing dengan itu. Orang tua di wisma itu segera tertidur, tetapi setelah tidur sebentar, terdengar suara langkah kaki di luar, yang membangunkannya lagi. Siapa? Sepagi ini, kamu masih membiarkan lelaki tua itu tidur. Orang tua itu melompat begitu saja dan pergi keluar. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.